Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C4, Praktikum Teknologi Sediaan Solida, akan mempresentasikan tentang sediaan suppositoria yang beranggotakan Rian Irmawan, Sandi Hilmi Hudan, Siti Sarah Nuraini, Riri Oktavianti, Putri Kurniasari, Sri Hasanah Handayani, dan Siti Nadira. Yang pertama, saya Sri Hasanah Handayani akan membacakan formula suppositoria. Bahan-bahan yang digunakan pada formula ini yaitu bisakodil 10 mg sebagai zat aktif dan oleum kakao 100% sebagai basis suppo. Berikut adalah preformulasi dari masing-masing bahan. Yang pertama yaitu bisakodil. Pemberiannya serbuk hablur putih sampai hampir putih, terutama terdiri dari partikel dengan diameter terpanjang kurang dari 50 mikrometer. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, larut dalam kloroform dan dalam benzen, agak sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, sukar larut dalam ether. Jarak leburnya 131 derajat sampai 135 derajat Celcius. Stabilitasnya, hindari cahaya dan panas tinggi, atau sediaan suppo dan tablet lepas lambat. Interaksi obatnya, antasida, minuman bersoda, dan susu. Indikasinya, konstipasi, persiapan prosedur diagnostik terapi, sesudah dan sebelum operasi. Mempercepat defekasi pengosongan usus besar sebelum pemeriksaan radiologi abdomen. Dosisnya, dewasa dan anak lebih dari 10 tahun, 1 kali sehari 5-10 mg. Anak-anak 6-10 tahun, 1 kali sehari 5 mg. Mekanismenya, menstimulasi secara langsung ujung saraf di mukosa kolon, sehingga meningkatkan motilitas usus sebagai laksatif kontak. Aturan pakainya, suppo untuk dewasa dan anak lebih dari 10 tahun, 1 kali 1 suppo, yaitu 10 mg, suppo untuk anak-anak 6-10 tahun, 1 kali 1 suppo anak, yaitu 5 mg. Efek sampingnya, mual, kram usus, diare, dan iritasi. Kontraindikasinya, lius obstruksi usus harus mengalami pembedahan di bagian perut, seperti usus buntu, radang usus akut, nyeri perut yang parah, dan pasien yang diketahui hipersensitif terhadap bisakodil, gastroenteritis, pendarahan rektal. Aturan simpannya, simpan di dalam wadah tertutup baik pada suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Suppo dan tablet lepas tunda terhindar dari cahaya. Berdasarkan Pustaka Dirjen POM tahun 2014, ISO volume 51 tahun 2017, dan Sweetman tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu reformulasi dari zat tambahan yaitu oleum kakao. Pemberiannya lemak padat, putih kekuningan, bau khas aromatis, rasa khas lemak, agak rapuh. Kelarutannya, sukar larut dalam etanol 95%, mudah larut dalam kloroform, ether dan ether minyak tanah. Suhu leburnya 31-34 derajat Celcius. Stabilitasnya, pemanasan lebih dari 36 derajat Celcius selama penyiapan suppositoria dapat menyebabkan penurunan kepadatan. Inkompatibilitasnya, aminofilin dengan gliserida membentuk dramida etilen dramina, juga kandungannya dapat berkurang. Penyimpanannya suhu kurang dari 25 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai zat tambahan atau sediaan basil. Berdasarkan Pustaka Dirjen POM tahun 1979. Selanjutnya, ada perhitungan dan penimbangan.
yang mana akan dijelaskan oleh saya, Riri Oktavianti. Perhitungan dan penimbangan suppositoria. Diketahui, kandungan bisakodil per supo sama dengan 10 mg atau kandungan zat aktif tiap supo sama dengan 10 mg. Bobot per suppositorianya sama dengan 4 gram dan jumlah sediaan yang dibuat sebanyak 14 suppositoria. Perhitungan suppositoria terbagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama, perhitungan suppositoria dengan 100% basis atau dalam kurung data teoritis. Tujuan dari perhitungan 100% basis ini yaitu untuk digunakan sebagai kalibrasi cetakan. Tiap cetakan terdiri dari 6 cetakan dan seharusnya pada pembuatan sediaan suppositoria dilebihkan 2 sehingga dibuat 8 suppo. Basis 100% oleum kakao sama dengan 4 gram dikali 8 suppo sama dengan 32 gram. Artinya 100% basis atau hanya basis saja yaitu mengandung 32 gram untuk 8 suppo. Perhitungan kedua yaitu suppositoria dengan 10% zat aktif ditambah 90% basis atau dalam kurung data praktis. Tujuan dari perhitungan ini untuk mengetahui volume per bobot yang ditempati basis dan zat aktif. Pertama, bisakodil sama dengan 10 mg dikali 8 suppo sama dengan 80 mg. 10 mg didapatkan dari mana? Yaitu 10 mg kandungan bisakodil tiap supponya. Selanjutnya, oleum kakao sama dengan 4 gram dikali 8 suppo dikurangi 80 mg atau dikurangi bisakodil sama dengan 31.920 mg. Jika dirubah menjadi gram, menjadi 31,92 gram. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hasil praktikum atau data sebenarnya. 100% basis sama dengan 2,38 bobot basis sebenarnya atau bobot basis yang hanya mengandung 100% basis saja di dalam satu suppo. 10% zat aktif ditambah 90% basis sama dengan 2,41 gram. 10% dan 90% jika ditambahkan menjadi 100% untuk satu suppo. 10% zat aktif akan mengandung 10 dibagi 100 dikali 2,41 gram sama dengan 0,241 gram. Bobot zat aktif menempati basis dan 90% basis yaitu 90 dibagi 100 dikali 2,41 gram sama dengan 2,169 gram. Bobot basis praktikum artinya 100% basis akan mengandung 10% zat aktif yaitu 0,41 gram dan 90 basis yaitu 2,169 gram. Totalnya akan menjadi 2,41 gram. Basis yang digunakan zat aktif sama dengan basis sebenarnya yaitu 2,38 gram dikurangi
basis praktikum yaitu 2,169 gram. Hasilnya 0,211 gram. Basis yang digunakan zat aktif adalah basis yang nantinya akan ditempati oleh zat aktif, sehingga dari perhitungan menghasilkan 0,211 gram zat aktif yang nanti akan menempati basis. Zat aktif sebenarnya sama dengan basis yang digantikan zat aktif dibagi bobot basis sebenarnya dikali 100%, sama dengan 0,211 gram dibagi 2,38 gram dikali 100% sama dengan 8,865%. Artinya, zat aktif dari 10% zat aktif yang mampu menempati basis hanya sebanyak 8,865%, tidak 10%. Selanjutnya yaitu persen sebenarnya. Persen sebenarnya adalah persen dari 100%. Persen sebenarnya sama dengan 100% dikurangi hasil persen zat aktif sebenarnya, sama dengan 100% dikurang 8,865% sama dengan 91,135%. Artinya dari 100% supo gabungan antara zat aktif dan basis, bagian basis yang hanya terkandung di dalam satu supo itu yaitu 91,135%. Selanjutnya, saya Putri Kurniasari akan melanjutkan perhitungan dan penimbangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini di slide 3 ada perhitungan bilangan pengganti. Yang di slide sebelumnya itu slide yang kedua. Di sini perhitungan bilangan pengganti ada bobot zat aktif formula yang menempati supo 0,241 sama dengan bobot basis yang diganti dengan supo 0,211. 1 gram bobot zat aktif itu 0,211 gram dibagi bobot basis yang diganti dengan supo 0,241 gram. 1 gram zat aktif hasilnya sama dengan 0,876 gram basis. Kemudian 0,01 gram zat aktif sama dengan 0,00876 gram basis. Gram zat aktif sama dengan 8,76 mg basis. Kemudian di sini ada perhitungan formula supo. Ada bisakodil 10 mg, kemudian basis yang diganti 10 mg bisakodil sama dengan bobot basis sebenarnya dikurangi bobot basis setara dengan zat aktif 10 mg. Bobot basisnya 2,38 gram dikurangi bobot basis setara 0,0087 gram sama dengan hasilnya 2,371 gram. Persen zat aktif terhadap basis yang dapat diganti, bobot basis setara 10 mg dibagi bobot supo sebenarnya dikali 100%. Bobot basisnya 0,00876 gram dibagi bobot supo 2,38 dikali 100%. Hasilnya 0,368%.
Kemudian di sini ada tabel penimbangan. Bahannya bisa kodil, oleum kakao, bisa kodil, konsentrasinya 10 mg, perhitungan 1 suponya 10 mg, untuk 1 supo 10 mg, untuk 14 suponya 0,14 gram. Oleum kakao konsentrasinya 100%, perhitungan 1 supo 100 per 100 dikali 2,371 gram. Nah, untuk 1 suponya 2,371 gram. Untuk 14 suponya 33,14 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rian Irmawan, untuk bagian prosedur kerja. Di sini ada kalibrasi alat cetak suppositoria, yang dimana dengan disiapkannya alat cetak suppositoria yang akan digunakan dengan cara membuka alat cetak, membersihkan dari debu atau kotoran yang mungkin melekat, lalu mengeringkannya. Setelah itu, disiapkanlah basis suppositoria yang akan digunakan dalam formula sesuai metode pembuatan suppositoria yang digunakan. Alat cetak yang telah siap dilumasi dengan parafin liquid secukupnya, lalu ditutup alat cetak dan dipastikan sudah terkunci dengan rapat dan tidak miring. Setelah itu, dimasukkan basis suppositoria ke dalam alat cetak sampai setiap lubang terisi penuh. Lalu didiamkan terlebih dahulu pada suhu kamar, kurang lebih 15 menit. Dan dimasukkan cetakan ke dalam kulkas beberapa saat sampai konsentrasi terlihat padat. Serta itu dilanjutkan ke dalam freezer untuk menyempurnakan kepadatan dari suppositoria, lalu dikeluarkan dari freezer dan cetakan, kemudian ditimbang basis suppositoria. Nah, selanjutnya ada penentuan bilangan pengganti, yang dimana dibuatlah suppositoria mengandung basis saja, dibuat basis supo dan dituangkan ke dalam cetakan, lalu dibiarkan supo basis di suhu kamar sampai memadat sempurna. Setelah itu disempurnakan pemadatan pada suhu dingin 4 derajat Celcius selama 30 menit, lalu dikeluarkan supo basis dari cetakan dan ditimbang. Selanjutnya ada pembuatan suppositoria yang dimana disiapkan alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dan dipastikan semua alat dalam keadaan bersih, kering sebelum proses pembuatan dilakukan. Lalu dilakukanlah penimbangan bahan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil perhitungan dan penimbangan. Setelah itu, dipanaskan terlebih dahulu cetakan suppositoria yang akan digunakan pada penangas air. Dalam keadaan terbuka, cetakan suppositoria dipastikan dalam keadaan tertutup dan terkunci rapat. Kemudian digosok dengan lilin padat pada seluruh permukaan di mana pertemuan antar sisi pada cetakan. Dilakukan proses peleburan basis di atas penangas air menggunakan cawan penguap. Lalu digerus semua padatan menggunakan lumpang sampai halus dan homogen. Setelah basis melebur dengan sempurna, dimasukkan ke dalamnya padatan yang telah digerus, lalu diaduk perlahan menggunakan batang pengaduk sampai homogen. Lalu diangkat cetakan dari penangas air dan diletakkan di atas meja praktikum yang telah dialasi lap. Cetakan kemudian dilumasi dengan parafin liquid. Baik, adapun proses penuangan massa suppositoria ke dalam cetakan. Yang pertama, diangkat massa suppositoria dari penangas air menggunakan penjepit kayu. Proses penuangan dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain untuk menghindari massa suppositoria tidak memadat sebelum tertuang semua, juga supaya kandungan zat aktifnya seragam, serta memastikan suhu cetakan tetap panas selama penuangan. Penuangan tidak dilakukan langsung dari cawan penguap, melainkan menggunakan batang pengaduk sebagai jembatan penuangan ke dalam lubang cetakan. Lalu
Dituang massa suppositoria sampai setiap lubang terisi penuh. Setelah itu, didiamkan terlebih dahulu pada suhu kamar kurang lebih 15 menit dan dimasukkan cetakan ke dalam kulkas beberapa saat sampai konsistensi terlihat padat. Dilanjutkan ke dalam freezer untuk menyempurnakan kepadatan dari massa suppositoria tersebut. Dikeluarkan dari freezer dan cetakan, dihindari kontak langsung dengan suhu tubuh ataupun berada pada suhu kamar dalam waktu yang lama. Dilakukan perhitungan bilangan pengganti suppositoria tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada uji organolit persediaan suppositoria ke-1, 2, dan 3 bentuknya torpedo. Warnanya susu putih, baunya coklat. Tidak ada lubang eksudat, tidak ada bengkok, tidak ada retak. Sehingga penafsiran sediaan dinyatakan baik jika tidak ada hal-hal yang telah disebutkan di atas seperti lubang eksudat, bengkok, dan retak. Berarti hasil formula suppositoria memenuhi syarat penampilan sediaan. Pada uji homogenitas, pada sediaan ke-1 dan ke-2, suppositorianya homogen, sedangkan sediaan ketiganya tidak homogen. Penafsiran hasilnya, sediaan yang baik tidak akan tampak penumpukan zat aktif padatan pada suatu tempat. Satu tidak homogen, maka sediaan kurang baik. Pada suppositoria 1 dan 2 homogen, pada suppositoria ketiga tidak homogen, maka itu berpengaruh, sehingga hasil formula suppositorianya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan evaluasi uji kisaran waktu leleh yang akan dijelaskan oleh saya Siti Sarah Nuraini. Kisaran leleh merupakan rentang suhu zat padat dari mulai meleleh sampai meleleh sempurna, sedangkan waktu meleleh adalah waktu dari mulai zat padat meleleh sampai meleleh sempurna. Tujuan dari dilakukannya uji ini sebagai simulasi untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sediaan suppositoria yang dibuat melebur di dalam tubuh. Prosedur evaluasinya disiapkan 3 cawan Petri kosong, termometer, dan stopwatch. Lalu 3 sediaan suppositoria diambil secara acak. Lalu cawan diletakkan di atas penanas air. Lalu dimasukkan suppo, dilihat sampai sediaan suppo meleleh. Jika sudah meleleh, maka stopwatch langsung dinyalakan dan diukur suhu pertama di mana suppo meleleh. Lalu data dicatat pada tabel pengamatan. Berikut data pengamatan uji kisaran waktu leleh. Waktu leleh dan suhu leleh dirata-ratakan, didapatkan T0 1,2 menit, T1 2,96 menit. Sedangkan suhu leleh T0 28 derajat Celcius dan T1 35,67 derajat Celcius. Penafsiran hasilnya, sediaan yang baik memiliki suhu dan waktu leleh yang sempurna pada suhu tubuh selama kurang dari 15 menit. Dapat disimpulkan sediaan suppositoria memenuhi persyaratan karena waktu leleh tidak lebih dari 15 menit dan suhu leleh pada 28 derajat Celcius dan 35,67 derajat Celcius, suppositoria dapat meleleh. Selanjutnya dilakukan evaluasi uji keseragaman bobot. Keseragaman bobot dilakukan untuk memastikan proses pembuatan dan produk akhir yang diperoleh memiliki keseragaman bobot yang baik sesuai persyaratan, di mana setiap suppositoria mengandung sejumlah obat atau bahan aktif dengan takaran yang tepat dan merata. Prosedur evaluasinya disiapkan 10 buah sediaan suppo, lalu ditimbang dengan alat uji analytical balance dan dicatat. Berikut adalah data pengamatan uji keseragaman bobot yang sudah dirata-ratakan. Rata-ratanya 2,42 gram.
Setelah didapatkan data pengamatan, lalu dirata-ratakan berat supo. Lalu dilakukan perhitungan uji keseragaman bobot. Yang sudah diketahui bobot suponya 4 gram, bobot rata-ratanya 2,42 gram yang ada di tabel. Kolom A 5% dan kolom B 10%. Menghitung kolom A 5% dikali bobot rata-rata. Nanti ditentukan batas atas dan batas bawahnya. Caranya batas atas bobot rata-rata ditambah A dan batas bawah bobot rata-rata dikurang A. Setelah itu akan didapatkan range kolom A-nya yaitu 2,299 sampai 2,541. Lalu ditentukan kolom B 10% dikali bobot rata-rata. Setelah itu ditentukan lagi batas atas kolom B dan batas bawah kolom B, bobot rata-rata ditambah B dan bobot rata-rata dikurang A, sehingga nanti hasilnya akan menghasilkan range kolom B yaitu 2,178 gram sampai 2,662 gram. Setelah didapatkan range kolom A dan range kolom B, dilihat penafsiran hasilnya. Penafsiran hasilnya tidak boleh lebih dari 2 yang menyimpang range kolom A, yaitu bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak satupun yang menyimpang dari range kolom B, yaitu bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Dan hasil yang didapatkan sediaan supositoria memenuhi persyaratan karena hasil bobot yang ditimbang semuanya memasuki range kolom A dan memasuki range kolom B. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengamatan evaluasi supositoria dengan menggunakan basis lemak coklat memenuhi syarat yang meliputi uji kisaran waktu leleh, uji keseragaman bobot, dan uji organoleptis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.